Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Ramadan, kelas 2F PJKR, NPM 205-20604. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang permainan tradisional yang berjudul petak umpet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permainan tradisional petak umpet. Petak umpet merupakan permainan tradisional yang sangat sederhana karena tidak menggunakan alat bantu. Petak umpet semakin seru jika dimainkan oleh banyak orang. Permainan yang sangat digemari sejak masa lampau. Nama permainan tersebut yaitu petak umpet. Aturan permainannya yang sangat sederhana ini, seseorang yang kalah dalam undian home pimpa berperan menjadi pencari teman-temannya yang bersembunyi sambil menutup mata dan menghitung 1-10. Anak yang kalah dalam undian home pimpa harus menunggu teman-temannya bersembunyi. Setelah perhitungan ke-10, dia boleh membuka mata dan mulai mencari tempat persembunyian teman-temannya. Ada tonggak atau batang pohon yang dijadikan pusat permainan. Setiap anak yang bersembunyi mencoba mencapai tonggak tersebut sebelum didahului anak pencari. Bila tempat persembunyiannya diketemukan, maka siapa yang kalah mencapai tonggak lebih dulu akan menggantikan menjadi si pencari. Demikian aturan yang disepakati bersama. Permainan petak umpet adalah permainan yang sangat bermanfaat untuk menguji kecepatan, kejelian, memperhatikan tempat sembunyi, maupun kecerdikan tersebut. Saat itu sudah mulai terhapus oleh permainan-permainan lainnya yang lebih modern. Bahkan anak-anak daerah perkotaan agaknya tidak terlalu mengenal permainan ini. Sedangkan di kampung kamu juga sudah mulai hilang seiring berjalannya waktu. Bagian yang menarik dari permainan ini adalah kejelian mencari tempat persembunyian agar tidak mudah diketahui. Selain harus bersembunyi, perlu juga akses yang mudah ke arah tonggak ataupun pohon yang dijadikan pusat permainan. Sehingga bila terpaksa lari karena tempat sembunyi sudah diketemukan, bisa cepat mencapai tonggak tersebut. Tetapi ada juga anak yang sangat nakal, bukan mencari tempat persembunyian yang dekat, tetapi pulang ke rumah dan tidur. Dengan demikian, sampai permainan usai, juga tidak akan bisa diketemukan. Walaupun tidak banyak anak nakal yang bersifat demikian. Kemungkinan tersebut selalu ada, peluang tetap selalu terbuka. Asal-usul permainan petak umpet. Permainan petak umpet tidak hanya dilakukan oleh anak-anak Indonesia saja, karena memang sejauh ini permainannya diperkirakan berasal dari Yunani kuno, ribuan tahun yang lalu. Pada abad kedua sebelum Masehi, ada penulis Yunani yang bernama Julius Pollux yang membuat deskripsi melalui tulisan. Pollux menuliskan nama permainannya dengan Apodidraskinda, tapi ada juga yang menyebutnya Krifto. Mendeskripsikan peraturan dan cara bermainnya hampir sama dengan permainan petak umpet yang kita kenal. Karena setiap negara memiliki perbedaan budaya, petak umpet juga mempunyai versi
dan peraturan yang berbeda-beda tiap-tiap negaranya. Contohnya di Indonesia, petak umpet yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud adalah petak umpet Betawi. Petak umpet ini termasuk merupakan warisan budaya dan benda yang dimiliki Indonesia. Seperti yang dilansir di Kemendikbud.go.id, petak umpet ini berbeda dengan versi petak umpet yang lain. Petak umpet Betawi mempunyai cara bagi pencari untuk menangkap pemain yang bersembunyi dengan menggunakan julukan Hong dan meneriakkan nama pemain yang telah ketahuan sembunyi. Pencari dan pemain yang ketahuan berlomba-lomba menepuk benteng agar tidak menjadi pencari pada sesi berikutnya. Petak umpet kian unik karena diperlombakan secara internasional. Kompetisi yang bertajuk Nascondino World Championship pertama kali diadakan di kota Bergamo atau di negara Italia. Nascondino sendiri dalam bahasa Indonesia yaitu petak umpet. Kompetisi ini dilakukan di area terbuka dan didirikan dengan tempat persembunyian buatan dan alami. Saat ini permainan ini diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 5 kontinen yang terdiri dari 11 negara. Dalam permainan tradisional petak umpet ini memiliki beberapa banyak tujuan, yaitu berolahraga, mengisi waktu luang, dan meningkatkan nilai sportivitas pada anak. Manfaat permainan petak umpet. Ternyata petak umpet banyak manfaatnya bagi anak-anak kita secara fisik maupun psikis, terutama dalam tumbuh kembang anak. Secara fisik, petak umpet dapat membantu mengasah keterampilan motorik anak yang mampu memberikan gerakan pada otot-otot besar seperti tangan dan kaki. Terlebih saat tantangan untuk masuk ke tempat persembunyian dengan sempurna akan membantu meningkatkan keseimbangan, kelincahan, dan koordinasi mereka. Secara psikis, banyak aspek yang bisa didapatkan dalam bermain petak umpet. Dalam segi sosial, anak dapat belajar untuk bersosialisasi dengan teman-temannya, terutama pada saat mereka berdiskusi untuk menyepakati batas tempat mana saja yang bisa digunakan untuk bersembunyi. Dalam segi kreativitas, petak umpet dapat meningkatkan kreativitas dan penyusunan strategi, terlebih di saat anak-anak mencari tempat yang cocok untuk bersembunyi. Dalam segi pendewasaan, anak-anak juga dapat mengenal bagaimana cara bermain yang fair atau tidak curang saat bermain, serta taat dengan peraturan permainan yang telah disepakati bersama. Terima kasih. Mungkin sampai di sini video permainan petak umpet yang saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.